Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut serta pihak ketiganya. Oke, Wak geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi dari beberapa kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi tersebut akan memberikan gambaran terhadap kondisi energi kamu dalam kondisi stabil atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran energi yang bersifat positif atau mungkin kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari perasaan dan pemikiran. Kenapa saya mengatakan berasal dari perasaan ataupun pemikiran? Bisa saja satu energi tersebut untuk saat ini mencoba untuk memutarbalikkan seluruh kondisi, yang dimana kondisi tersebut mengharuskan satu energi itu
bersikap arogan, egois, dan pemarah. Arogan, egois, dan pemarah suatu sifat yang diambil karena satu energi tersebut sudah tidak mau lagi untuk dikecewakan, yang seakan-akan sifat itu membuktikan bahwasannya saya sudah lelah untuk menerima seluruh kekacauan tersebut. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan dan mengarah terhadap pihak lain, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain. Sepertinya suatu sifat yang cukup membahayakan. Kenapa saya mengatakan cukup membahayakan? Karena pihak lain yang ada di dalam pemikirannya untuk mencari suatu keuntungan dan tujuan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi cukup jelas untuk membuktikan diri kamu sudah merasa nyaman, tenang, bahagia, yang dimana kondisi tersebut tidak lagi ada kaitannya terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Yang seakan-akan diri kamu itu menikmati kehidupan kamu dengan sendiri. Di mana ketika diri kamu menikmati kehidupan kamu tersebut, kamu merasa seperti bebas dan merdeka. Dan kamu merasa seperti tidak lagi untuk ditekan, dan kamu tidak lagi merasa seperti orang yang dipaksa, yang dimana manusia itu terlalu banyak tuntutan. Saya rasa sifat atau keputusan kamu untuk mengambil suatu tindakan agar diri kamu bisa menikmati suatu kemerdekaan, itu adalah keputusan yang paling tepat untuk saya katakan terhadap diri kamu. Kenapa? Bisa saja ketika diri kamu memberikan suatu sifat dari perkataan saya tadi, kamu secara tidak langsung sudah membuktikan terhadap manusia itu. Dan kamu secara tidak langsung sudah menarik energi manusia tersebut agar manusia itu menyedot dan memberikan diri kamu berbagai komunikasi, tetapi komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu justru tidak ada efek, tidak ada dampak positifnya yang kamu rasakan. Queen of Swords, seseorang yang memegang satu pedang. Pedang itulah yang saya kategorikan diri kamu sudah nyaman dengan kesendirian kamu tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, keluarnya kartu yang saya pegang ini, saya rasa sudah terlalu banyak sepertinya diri kamu belajar dari kesedihan kamu. Dan saya rasa diri kamu sudah mengerti bagaimana cara untuk mengendalikan emosi kamu. Dan kamu pun sudah mengerti dan kamu sudah sadar
dari kondisi di masa lalu kamu tersebut. Wow, salut, mantap. Kenapa diri kamu baru saat ini, Wak Geng, bersikap seperti itu? Kalau seandainya diri kamu bersikap seperti itu di masa lalu, mungkin manusia itu yang akan memprioritaskan kamu, dan mungkin manusia itu akan jauh lebih menghargai diri kamu. Tetapi kalau saya mencoba untuk kembali di kehidupan di masa lalu kamu, saya rasa itu tidak penting lagi dengan apa yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Tidak penting karena diri kamu sudah mengambil satu keputusan untuk memperlihatkan diri kamu ini bisa bangkit tanpa diri dia. Dan membuktikan tanpa diri dia, kamu pun tidak mau memberikan komunikasi terlebih dahulu. Wow, 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 mantap. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, seakan-akan ada orang yang sakit hati terhadap diri dia. Ada orang yang seakan-akan membuat pemikiran dia kacau, yang seakan-akan membuat diri dia tidak tenang, dan seakan-akan seseorang yang secara tiba-tiba muncul di hadapan dia ini cukup pintar untuk memutarbalikkan seluruh perkataan. Ibaratnya seseorang yang penuh dengan kemanipulatifan ketemu dengan orang yang jauh lebih pintar untuk memberikan suatu kemanipulatifan, secara tidak langsung imbang, dan manusia ini seperti orang yang lagi emosi. Ada seseorang ini, Wak Geng, yang berusaha untuk mengejar ini manusia. Ada seseorang yang sedang berusaha untuk mempermalukan ini manusia, karena seseorang ini memandang manusia tersebut harus diberikan suatu peringatan, karena manusia ini terlalu cukup bahaya untuk dibiarkan kalau tidak diberikan suatu peringatan. Kekacauan yang sedang dia hadapi untuk saat ini. Queen of Swords, pedang, tidak menerima kebebasan. Pedang berusaha untuk mencari bantuan. Pedang berusaha untuk melepaskan suatu beban yang sedang dia pikul. Tetapi saya tidak terlalu mendominasi terhadap beban yang sedang dia pikul. Saya lebih mendominasi terhadap seseorang tadi. Tujuan dari seseorang ini yang mengarah terhadap diri dia, tujuannya apa? Seseorang yang saya kategorikan ini mungkin bisa saja diri kamu, atau mungkin pihak lain, atau mungkin dalam ruang circle dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Nine of Swords, lagi-lagi keluar kartu pedang, yang dimana kartu kedua ini terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang yang saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik tadi, sepertinya manusia ini sedang ketakutan, sedang depresi, sedang stres, dan sedang merasa khawatir. Di balik dari kondisi yang saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik tadi bisa saja membuktikan kembali manusia ini seperti orang yang benar-benar merasa bersalah ketika membuat orang lain tersakiti. Tetapi rasa bersalah yang sedang dia renungkan itu membuat diri dia di dalam fase keterpurukan, di dalam fase yang dimana manusia itu mencoba untuk menenangkan rasa ketakutan, tetapi tidak bisa. Nine of Swords, sekuat apapun manusia ini untuk melupakan
kondisi rasa bersalah tersebut, sekuat itulah manusia ini akan kacau. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan keluarnya kartu kedua dengan kartu pertama yang saya katakan tadi, seseorang dihadapkan terhadap manusia ini karena seseorang ini mengancam manusia tersebut agar manusia ini memberikan apa yang pernah dikatakan. Yang seakan-akan seseorang ini menunggu atau menagih satu janji, tetapi manusia tersebut tidak bisa memberikannya karena kondisinya benar-benar sedang terpuruk. Wow, feeling saya tidak enak terhadap satu orang ini. Feeling saya seakan-akan menggambarkan seseorang ini ingin membuat manusia tersebut benar-benar merasa sangat ketakutan. Feeling saya seakan-akan manusia ini hadir di hadapan manusia tersebut untuk membuat manusia itu stres. Wow, 9 pedang dan 1 pedang. Raja atau ratu yang memegang pedang. Pedang ini ingin dilemparkan terhadap manusia itu agar manusia itu secara aktivitas atau istirahat tidak tenang. Ada yang sedang dia pikirkan dari kondisi seseorang yang secara tiba-tiba hadir. Saya tidak bisa mengatakan apakah seseorang ini pihak ketiganya atau diri kamu atau orang lain. Setidaknya saya mengatakan ada seseorang. Itu dia, Wak. Kenapa saya mengatakan tidak bisa memberikan siapa seseorang ini? Karena 2 kartu yang barusan saya bukakan, belum keempat kartu yang belum saya bukakan ini. Oke, Wak Geng? Bagaimana? Apakah perkataan yang barusan saya katakan ini bisa kamu terima secara logika? Kalau memang diri kamu bisa menerima secara logika, angkat. Tetapi kalau memang tidak bisa kamu terima secara logika, tidak usah kamu angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak bersifat resonate. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Cups, di mana kemunculan kartu Five of Cups ini terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, kartu yang barusan saya pegang ini terlalu mendominasi terhadap energi yang dimiliki oleh manusia tersebut. Kenapa? Karena manusia itu sedang merasakan suatu kesedihan. Manusia itu sedang menerima suatu ketidakbahagiaan. Manusia itu sedang merasa kehilangan sesuatu hal yang selama ini berada di dalam kehidupan dia. Dan di sisi lain, manusia ini seperti orang yang begitu sangat menyesal telah memberikan berbagai kemanipulatifan terhadap orang yang berada di ruang circle dia ataupun di luaran sana. Yang dimana penyesalan tersebut membuat manusia ini seakan-akan lebih berhati-hati, yang seakan-akan manusia ini seperti orang yang sedang menghasihani diri sendiri. Kalau saya mencoba untuk menutup kartu Nine of Swords dan mengangkat kartu Queen of Swords,
Seseorang yang saya katakan tadi ingin mempermalukan manusia ini, yang dimana seseorang itu merasa sudah dikecewakan. Ini yang saya lihat, Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, manusia ini dalam kondisi kesehatan sedang terganggu. Manusia ini seperti orang yang salah menempatkan, di mana salah menempatkan manusia ini seakan-akan seperti budak yang hanya memberikan suatu kestabilan dari hubungan kotor yang dia nikmati. Dan kalaupun diri saya mengarahkan kartu ini terhadap kondisi hubungan yang selama ini kamu jalankan, saya yakin hubungan kamu itu hanya bersifat gairah dan bersifat kemanipulatifan. Kamu mungkin menganggap hubungan kamu itu sangat sakral, tetapi pemikiran kamu ketika menganggap hubungan itu sakral belum tentu sejalan dengan pemikiran dari seseorang yang selama ini kamu prioritaskan. Dia hanya menganggap diri kamu itu hanyalah batu loncatan untuk mendapatkan suatu gairah, mendapatkan berbagai keuntungan. The Devil, kartu iblis. Apakah mungkin saya mengatakan kondisi manusia tersebut dalam kondisi bahagia, sementara kartu yang saya pegang ini adalah kartu iblis? Saya rasa tidak. Apakah mungkin saya mengatakan manusia itu dalam kondisi tenang, sementara kartu yang saya pegang ini adalah iblis? Apalagi ada kartu Queen of Swords. Ini dia, Wage. Queen of Swords dengan kata The Devil. Sepertinya seseorang yang saya katakan tadi ingin mempermalukan manusia ini ada kaitannya terhadap energi kamu dan energi dari lingkungan kebebasan dia. Yang dimana energi tersebut ingin membuat manusia itu bersedih dan ingin membuat manusia itu berantakan dan ingin mempermalukan manusia itu. Kondisi sakit-sakitan, menyesal, depresi, dan menginginkan suatu kebebasan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Death, manusia ini merasa dirugikan, manusia ini merasa dalam kondisi kematian, yang dimana kondisi kematian ini baik secara fisik, keuangan, ataupun pekerjaan, ataupun bisnis. Semua serba mati. Berusaha untuk menciptakan suatu perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak kunjung dia dapatkan. Berusaha untuk memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, belum tentu komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu membuat diri kamu merespon komunikasi tersebut. Sekalipun diri kamu merespon komunikasi tersebut karena memang ada sesuatu hal yang kamu minta dari manusia itu agar manusia itu memberikannya. Itu dia, Wage. The Dead sedang dirugikan.
benar-benar dalam kondisi penuh dengan rasa ketakutan, dan manusia ini sepertinya seperti orang yang sedang menikmati kebiasaan buruk. Ini dia Wage. Wow, the dead Queen of Swords. Urusan dia lah situ, capek. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Nine of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Wands, di mana kemunculan kartu Nine of Wands ini terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya ambil membuktikan manusia ini ada beban, dan beban tersebut sedang diatasi. Bukan hanya beban, manusia ini seperti orang yang sedang menjaga diri dari seseorang yang ingin mempermalukan diri dia. Dan Nine of Wands ini sepertinya ada satu bentuk perlawanan, yang dimana perlawanan ini dia lakukan tanpa harus berkompromi terhadap berbagai pihak. Ini dia Wage. Penolakan, yang dimana kata penolakan ini lebih mendominasi terhadap diri kamu. Kamu sudah menolak kehadiran manusia itu karena diri kamu sudah merasa nyaman dan merdeka tanpa ada komunikasi dari manusia tersebut. Nine of Wands, mungkin manusia ini dalam kondisi kerasisan dan sukar untuk menerima kebaikan ataupun ketenangan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu letaknya dari kata Queen of Swords. Seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang untuk mempermalukan manusia ini. Oke Wage, hanya itu yang bisa saya sampaikan terhadap diri kamu informasinya. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.